Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Chalo adalah film action komedi yang dirilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Naga Surya sebagai Hari dan Rasmika Mandana sebagai El Kartika. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang ayah dari anak remaja yang bernama Hari terpaksa ditahan sementara di penjara karena ulah putranya. Sejak kecil, saat Hari menangis, sang ayah selalu menghiburnya dengan cara memukul orang atau menonton acara memukul. Kini hobinya sekarang suka memukul. Bahkan dia suka dipukul. Hobi tersebut terbawa sampai dia remaja. Hari selalu membuat onar, bahkan dia sengaja ikut tawuran karena dirasa menyenangkan. Setelah polisi mengetahui bahwa kenakalan Hari akibat kebiasaan buruk ayahnya, polisi menahan ayah Hari dan mengancam akan selalu menahannya jika Hari melakukan pelanggaran lagi. Lanjut cerita, setelah dibebaskan dari penjara, ayah Hari mencari cara bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk anaknya itu. Lalu dia mendapat inspirasi dari seorang yang bernama Rajinikan. Dulu dia pernah dikurung ayahnya dan disuruh menghabiskan semua rokok sampai pagi. Dan sejak saat itu, Rajinikan mulai berhenti merokok. Lalu untuk merubah Hari, orang tuanya akan mengirimkannya ke suatu tempat yang selalu ada perkelahian dengan harapan anaknya tidak suka berkelahi lagi. Tempat tersebut ada di desa bernama Tirupuram, desa yang terletak antara Andhra Pradesh dan Tamil Nadu. Di tahun 1953, Andhra berpisah dari Tamil Nadu, perbatasannya melewati pertengahan Tirupuram. Sejak saat itu orang Telugu tinggal di sisi kanan garis dan Tamil di sisi kirinya. Mereka tidak boleh melewati garis tersebut. Mereka membuat pagar, membuat tradisi dan saling bertarung. Belum lama ini ada seorang dari Tamil dipotong kakinya oleh orang Telugu. Pemimpin orang Telugu yang bernama Keshava menjelaskan bahwa orang tersebut telah memasuki wilayahnya. Dan pemimpin dari orang Tamil yang bernama Viramutu tidak terima dan berencana untuk balas dendam. Namun pemimpin desa yang bernama Zamindar minta kedua pihak untuk tidak saling balas dendam. Oleh karena itu, baik orang Tamil maupun Telugu tidak boleh melewati batas yang telah dibuat. Di tempat itulah Hari akan dikirim oleh orang tuanya dengan alasan bahwa ayahnya akan pindah kerja 2 bulan lagi, dan untuk mempersiapkan pindahannya di kampus barunya, Hari harus pergi ke sana terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Hari langsung dijebak oleh orang Tamil yang bernama Pami untuk masuk ke wilayah Tamil karena Hari berbahasa Telugu. Hari yang tidak tahu apa-apa ikut-ikut saja karena ditawari sarapan. Dia senang, bahkan mengajak Pami berselfie. Baru saja tiba di sebuah warung, Hari langsung dihadang oleh para warga dari Tamil dengan membawa golok. Hari pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Hari lari ketakutan. Untungnya orang Telugu dari sebelah pagar memberitahu Hari untuk segera melompat. Akhirnya nyawa Hari terselamatkan. Tapi dia merasa heran dengan orang-orang Tamil yang nampak menderita karena gagal membunuhnya. Dan setelah bertemu dengan supir bajai, dia baru tahu bahwa apa yang dialami Hari itu karena permusuhan antara orang Tamil dan Telugu. Mendengar hal itu, Hari merasa senang. Apalagi di sana, perkelahian hingga membunuh tidak akan menjadi kasus di kepolisian. Karena semua masalah diselesaikan melalui musyawarah desa. Tapi hal itu tidak berlaku di Universitas KGN. Semua itu karena rektor yang bernama Paramatma. Orangnya sangat ketat, dia tak suka berkelahi. Siapapun yang belajar di kampus harus tinggal di asrama dan harus rukun baik dari suku Tamil maupun suku Telugu. Meski begitu, sebulan sekali mereka bertarung di gudang belakang kampus yang dikelola oleh pemilik kantin yang bernama Sinu. Pertarungan tersebut sangat penting, di mana siapa yang kalah harus menjadi budak selama sebulan. Dan beberapa bulan terakhir, orang Telugu selalu menang. Sesampainya di kampus, tempat yang Hari datangi pertama kali adalah gudang pertarungan. Saat itu, jagoan Tamil kalah lagi. Satya sebagai pemimpin mahasiswa Tamil merasa sangat kecewa
Sementara Hari mendaftar bertarung. Orang mengira Hari mewakili Tamil karena melawan orang Telugu, padahal Hari sendiri berdarah Telugu. Pertarungan pun dimulai, namun Hari langsung jatuh terkena pukulan pertama. Saat itu dia melihat seorang wanita yang menyemangatinya, dia adalah Kartika. Stamina Hari pun bertambah, dia bangun dan mengalahkan musuhnya, sambil memandangi Kartika yang nampak sangat menikmati pertarungan tersebut. Kemenangan Hari menaruh harapan baru untuk kaum Tamil. Ini mereka tak lagi menjadi budak Telugu. Hari lalu diantar Satya dan kawan Tamil lainnya ke kamar asrama. Hari heran, mengapa penghuni asrama sangat garing, tidak ada yang berkelahi. Satya menjelaskan, itu semua karena letak CCTV ada di mana-mana, kecuali kamar mandi dan kamar tidur. Mahasiswa di luar hanya pencitraan saja. Mereka tak belajar, tapi hanya membaca majalah dewasa. Keesokan Hari dan teman Tamil lainnya datang ke kampus dengan percaya diri. Satya mulai berani menindas orang Telugu untuk balas dendam. Sementara Hari menghampiri Kartika yang ternyata teman sekelasnya. Hari hendak berkenalan, tapi dia malah mendapat omelan Kartika dan meminta Hari fokus pada kuliahnya saja daripada menggoda gadis-gadis. Saat di kelas, Pak dosen mengumumkan nilai tertinggi semester akhir diraih oleh Kartika. Kartika berdiri dengan pede. Dosen mengklarifikasi, ternyata nama Kartika ada dua. Kartika yang lainlah yang dosen maksud. Dosen justru mempermalukan Kartika karena dia idiot dan kepedean. Lagi pula di antara 6 mata kuliah, Kartika hanya lolos 2 makul saja. Hari tertawa puas. Kartika sangat sok pintar. Ternyata Kartika jauh di bawah Hari. Meski sudah menghina, Hari tetap berusaha mendekati Kartika. Kartika tetap jutek dan gak mau menanggapi Hari. Malamnya Hari curhat ke orang tuanya kalau dia sedang jatuh cinta. Ayah senang, hobi Hari berkelahi telah teralihkan dengan gadis tersebut. Ayah pun menyarankan Hari menonton film-film romantis agar dia bisa menarik perhatian Kartika. I love you. Bye. Setelah itu Hari pun mengirimkan surat kepada Kartika. Kartika, నీకు లెటర్ ఈసారి ఎవడు? Tapi ternyata surat tersebut isinya hanya mengolok-olok Kartika, seperti dia tidak cantik, dia tolol dan sebagainya. Hal itu membuat Kartika sangat marah. Dia dan teman-temannya diam-diam menghampiri Hari ke asrama putra untuk balas dendam. Kartika membentak Hari, bahkan mengancam akan membunuhnya. Namun hal itu malah membuat Hari semakin mencintai Kartika. Dia juga yakin bahwa Kartika cocok dengannya, apalagi mereka juga sama-sama suka bertengkar. Setiap hari, Hari selalu menggoda Kartika. Sampai Kartika kesal, dia ingin tenang belajar karena besok mereka harus ujian. Kartika sangat bekerja keras untuk belajar. Sehingga keesokan harinya Kartika sangat pede karena sudah belajar sangat keras. Tapi Hari memergoki Kartika menyalin contekannya di gaunnya saat ujian. Kartika jadi malu dan minta Hari untuk tidak angkat bicara. Hari pun punya satu permintaan untuk menutup mulutnya. Ia ingin Kartika menemuinya di perpus besok jam 10 pagi, dan Kartika pun setuju. Keesokan harinya ternyata Hari di perpus, sengaja mengungkapkan cintanya pada Kartika. Meski Kartika jual mahal, pada akhirnya Kartika senang juga, tapi dia tak memberikan jawaban untuk Hari dan pergi dengan senyuman. Sejak itu, Kartika jadi tak cutek lagi dengan Hari. Lalu pengumuman hasil ujian semester pun tiba. Kartika terkejut mendapat nilai terbaik setelah menulis contekannya di gaun. Namun Hari tak ada di tempat dan Kartika pun mencarinya. Kini Hari malah balik mencueki Kartika. Dia merasa minder karena Kartika kini sudah pintar dan peringkat pertama, bukan seperti dulu lagi. Hari berjalan pergi. Kartika merasa kehilangan. Dia bilang tak masalah jika Hari mengganggunya setiap hari. Kartika tak sanggup jika Hari tiba-tiba pergi dari hidupnya. Ternyata Hari cuma iseng doang.
Dia ngetes apakah Kartika juga mencintainya. Sayangnya, ayah Kartika tak boleh tahu soal kedekatan mereka karena itu akan sangat berbahaya. Hari lanjut mencari informasi mengenai ayah Kartika lewat staf kampus. Staf itu bilang, Kesafa adalah ayah Kartika. Untuk mendapatkan perhatian Kesafa, Hari sengaja datang ke tempat musyawarah desa yang dipimpin oleh Zamindar. Dia mengadukan orang Tamil yang hendak membunuhnya saat pertama kali tiba di desa tersebut. Kesafa sangat senang dengan situasi tersebut karena musuhnya, Veramutu dan semua orang Tamil terpojok. Apalagi Hari memiliki bukti selfie dengan salah satu orang Tamil saat ditawari sarapan. Zamindar memerintahkan Veramutu segera minta maaf pada Hari. Jika tidak, semua harta Veramutu akan dibeli dan dia akan mengusirnya dari desa. Rencana Hari membuat Kesafa terkesan pun berhasil. Dia mengundang Hari untuk datang ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan. Dengan bahagia, Hari pun menyampaikan kabar tersebut kepada Kartika. Lalu Hari mengajak Satya pergi bersama ke rumah Kartika. Sayangnya Hari melakukan kesalahan besar. Staf kampus salah memberinya info karena nama Kartika ada 2 dan sama-sama anaknya kepala suku. Satya juga baru sadar, ternyata Hari bukan dari suku Tamil, melainkan orang Telugu. Veramutu menyuruh Kartika masuk. Lalu pertarungan pun terjadi. Tapi untungnya mereka berhasil kabur dari sana. Veramutu marah besar. Dia hampir saja mengeluarkan Kartika dari kampus agar tak dekat dengan Hari. Untung kemarin Kartika ranking 1, jadi dia aman. Meski begitu, hubungan Hari dan Kartika semakin renggang. Mereka tidak bisa dekat dan menikah sebelum orang Telugu dan Tamil bersatu. Ucapan Kartika membuat Hari berpikir bagaimana menyatukan desa Tirupuram. Lalu Hari mengajak Satya pergi ke rumah Kesafa. Satya memakai baju NTR agar dianggap orang Telugu. Mereka disambut hangat dan diajak makan bersama. Kesafa yang bangga dengan Hari menawari Hari menikah dengan anaknya yang namanya juga Kartika. Dia menamai anaknya Kartika karena Veramutu juga menamai anaknya Kartika. Jadi antara kedua suku ini selalu bersaing lebih unggul meski hal sekecil apapun. Hari menolak tawaran tersebut karena sudah mencintai Kartika, anak Veramutu. Kesafa kecewa dong. Hari menolak tawarannya karena mencintai anak musuhnya sendiri. Hari lalu mengelabui Kesafa. Dia mengaku menikahi Kartika hanya untuk memperbudak orang Tamil setelah Hari menjadi menantu mereka. Kesafa yang tertipu pun berjanji akan menikahkan Hari dengan anak Veramutu. Tapi Kesafa malah membuat semuanya menjadi lebih rumit. Dia membuat banyak poster yang merendahkan Veramutu. Sehingga Zamindar meminta Kesafa segera minta maaf kepada Veramutu. Jika tidak, dia harus meninggalkan desa tersebut. Setelah kejadian itu, Veramutu memutuskan untuk menikahkan Kartika dengan orang lain agar Hari tidak bisa mendekati Kartika lagi. Kartika pun dibawa pulang oleh keluarganya. Pak Rektor mengetahui permasalahan tersebut karena ulah Hari. Dia minta Hari untuk segera mengundurkan diri karena dianggap noda hitam dalam karirnya. Hari bilang, justru dia sedang berusaha mendamaikan dua suku yang lama tak akur. Dia lalu memberitahu bahwa para mahasiswanya diam-diam melakukan pertarungan setiap 1 bulan sekali di gudang kantin. Mendengar hal itu, Pak Rektor kaget dan langsung mendatangi tempat pertarungan tersebut. Dan benar saja, di sana sedang terjadi perkelahian. Pak Rektor sangat marah. Bertahun-tahun dia berjuang mempersiapkan generasi yang damai, menggunakan gajinya sendiri untuk menanggung biaya makan dan menyekolahkan siswa kurang mampu, tapi balasan mereka seperti air susu dibalas air tuba. Rektor pun berniat mengundurkan diri. Para mahasiswa merasa bersalah, mereka menyesal dan saling minta maaf. Mereka berjanji tidak akan membuat onar lagi. Tak hanya itu, Sinu, penjaga kantin pun juga berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pak Rektor pun terharu dan berterima kasih kepada Hari. Lalu meminta Hari jika perlu sesuatu agar tak sungkan menghubunginya.
Lanjut cerita, ini adalah Param, calon suami Kartika. Kedatangannya tak lain untuk bertemu dan melihat secantik apa Kartika ini. Param minta waktu bentar untuk dia bicara berdua dengan Kartika. Param bertanya, apakah Kartika punya kekasih yang amat dia sayangi? Kartika mengiyakannya, bahkan meski dia menikahi Param, hatinya hanya untuk Hari. Konyolnya, Param menyuruh Kartika menelpon Hari. Halo, revenge ఏంటి? Bukan untuk menyatukan mereka berdua, melainkan untuk pamer dengan Hari kalau kekasihnya akan ia nikahi. Dulu Param pernah gagal menikah, sebab calon istrinya dibawa kabur lelaki lain. Sejak saat itu, Param berjanji akan menikahi pacar orang lain, agar dendamnya terbalaskan. Hari sebenarnya kesal. Namun ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan saat ini, yakni menyatukan pertikaian desa. Dia mendatangi rumah seorang kakek yang diduga mengetahui permasalahan Tirupuram. Kakek pun bercerita, dulu masyarakat Tamil dan Telugu hidup damai di Tirupuram. Tapi sejak tahun 1953 sampai sekarang berubah menjadi permusuhan. Hal itu berawal ketika Andhra Pradesh berpisah dari Tamil Nadu. Sebagian masuk Andhra dan sebagian masih Tamil Nadu. Kelompok Tamil saat itu dipimpin oleh Tuan Tanah, Bupati Pandya, dan kelompok Telugu dipimpin oleh Rao Bahadur. Mereka berdua sama-sama kompak menentang keras masyarakat Tirupuram dipisahkan dan kompak untuk perdamaian. Suatu hari, Bupati Pandya keluar dengan keadaan tertusuk. Tak lama Rao Bahadur juga mengalami hal yang sama. Semua pengikut mereka syok dan sama-sama saling menyerang. Semenjak itu, perbatasan desa pun didirikan. Siapapun suku yang berani melewatinya akan dibunuh. Sayangnya saat Hari tanya alasan Bupati Pandya dan Rao Bahadur saling menyerang, kakek tiba-tiba sakit. Namun kakek juga tidak tahu penyebab pertikaian itu, karena yang tahu hanya mereka berdua dan mereka sudah mati. Hari pun kembali ke asrama dan kaget melihat kedatangan ayah ibunya. Mereka datang karena ditelepon Param yang menceritakan keadaan Hari yang sedih karena pacarnya akan dinikahi Param. Hari pun menjelaskan semua yang terjadi padanya. Mendengar hal itu, sang ibu meminta Hari untuk kembali ke rumah. Tapi Hari yang terlanjur mencintai Kartika menjelaskan bahwa dulu dia senang berkelahi, tapi sekarang dia ingin menghentikan perkelahian demi Kartika. Thanks, Nana. Sementara Kartika terlihat sangat sedih. Dia ingin sekali bertemu dengan Hari sekali saja. Berbeda dengan Param yang sangat bersemangat, bahkan dia sudah mencetak undangan pernikahan. Param ditemani Kartika datang ke kampus untuk memberikan undangan pernikahan mereka pada Hari yang kebetulan lagi sama ayah ibunya. Halo, bro. Param masih memanas-manasi Hari. Param sangat bahagia menjadikan kekasih Hari sebagai istrinya. Hari membuang undangan tersebut dan Param mengharapkan reaksi emosional itu dari Hari. Kartika menghiraukan Param dan bicara berdua sebentar dengan Hari. Hari meminta Kartika ikut bersamanya, tapi Kartika tidak bisa meninggalkan keluarganya. Jika dia kawin lari dengan orang Telugu, keluarganya bisa dipermalukan masyarakat Tamil. Hari merasa sangat putus asa. Saat itu ayahnya datang dan memberikan suatu informasi bahwa di tahun 1953, setengah dari kekayaan setiap tuan tanah dipindahkan ke Zamindar. Lalu Hari bergegas menemui Zamindar. Dia menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Hari lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik antar suku tersebut. Ternyata semua itu karena wanita Inggris yang bernama Diana. Bupati melihat Diana yang ternyata istri simpanan Rao. Padahal Bupati juga sudah menjalin hubungan gelap dengan Diana selama 5 tahun. Rao tidak mau mengalah karena dia juga sudah mencintai Diana selama 6 bulan. Saat ditanya, Diana memilih mereka berdua. Akhirnya dua sahabat itu saling tikam demi mendapatkan Diana. Zamindar mengetahui kejadian tersebut karena dia adalah anak Diana yang menjadi saksi kejadian itu. Dulu dia memang putih, tapi karena lama tinggal di Tamil Nadu, kulitnya jadi gelap. Mereka berdua memiliki 1000 hektar dan ibunya, Diana, meminta masing-masing 500 hektar untuk Zamindar anaknya. Zamindar tidak bisa menjelaskan hal itu kepada warga karena dia tidak bisa mengungkapkan kelakuan bejat ibunya. Sepele ya masalahnya. Saat itu, Keshava dan Veramutu pun datang ke sana. Mereka berdua melihat foto aib kakek mereka dengan wanita yang sama. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Hari meminta mereka berdua bersatu atau dia akan menceritakan hal itu kepada warga. Lalu Keshava dan Veramutu pun keluar. Di depan warga mereka menyerukan persatuan. Sebagai tandanya, Veramutu merestui pernikahan Hari dan Kartika.
Akhirnya mereka hidup damai dan Hari pun menikah dengan Kartika. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.